Makin senang melihat pemandangan indah di depannya. Saat ini dia sedang berada di pantai yang ada di Busan. Seumur hidup Ian belum pernah berkunjung ke Busan. Dia bahkan tidak tahu jika di sana ada pantai yang bisa menyamai keindahan pantai di Jeju. Kau senang? Suara husky di belakangnya membuat Ian menoleh ketika dia mengubah mimik wajah cerianya menjadi datar. Oh, jangan lupakan jika Ian masih sangat kesal dengan tingkah menyebalkan Taeyong pagi tadi. Aku tak sudi. Theo tertawa pelan oleh rupa dia menatap depan, kesal dan jawaban yang diberikan Ian dasar tidak tahu terima kasih. Dia memutar bola matanya, dia terlalu malas untuk menanggapi perkataan pria sinting dan menyebalkan di sampingnya. Memang Ian akui pantai ini sangatlah indah dengan pemandangan dan air laut yang sangat jernih, benar-benar seperti pantai tersembunyi, karena memang saat ini hanya ada dirinya dan juga Taehyung. Ian mengernyitkan dahinya, bingung dengan raut wajah penuh keterkejutan. Tempat ini milik kakekku dan kau lihat pulau yang ada di depan itu juga miliknya. Ian mengikuti arah tunjuk Taeyong, namun kali ini Ian benar-benar tak bisa menghentikan keterkejutannya. Maksudnya bagaimana bisa kakek Taeyong membeli sebuah pantai dan pulau untuk dijadikan aset pribadi? Bukankah itu terlalu gila? Dalam hati Ian berteriak histeris dengan semua pemikiran abstraknya yang melebihi kadar kewarasan. Apa yang kau pikirkan? Berhentilah melamun. Dia menatap bingung wajah sumringah wanita di sampingnya yang kini menatapnya penuh minat. Aneh, ada apa denganmu? Berhentilah, tersenyum seperti orang gila. Kau terlalu mengerikan, ketus Taeyong memasang wajah datar. Taeyong mengerit bingung namun masih mengangguk pelan sebagai jawaban. Lalu apakah kamu masih hidup? Ya, setelah bangka itu masih hidup. Kenapa? Cairan semakin lebar tercekat di wajah cantik Ian. Entah mengapa membuat Taeyong yang melihatnya sedikit merinding. Saat ini wanita di depannya persis seperti orang kesurupan. Lalu apakah kakekmu sekarang masih memiliki pasangan? Astaga, aku pintar sekali. Taeyong masih apa kakekmu tampan? Kalau memang ya, aku mau menjadi sugar baby-nya. Bagi Ian semangat. Terima kasih kepada Yeri yang telah menceritakan bagaimana indahnya hidup jadi jika memiliki sugar daddy di sampingnya. Ian akan kaya mendadak jika mendapatkan sugar daddy seperti kakek si mesum Taeyong. Taeyong menjatuhkan rahang, tak percaya dengan apa yang dia dengar. Ian menatap horor Taeyong yang ingat kakek itu adalah pria tambun dan penuh keriput. Oh, itu jelas berbeda dengan yang ia bayangkan. Dia pikir kakek Taeyong tak jauh berbeda dengan sugar daddy yang selalu ia diceritakan padanya. Tampan, kuat, seksi, dan mempesona. Lebih baik kau memilih jadi kekasihku, karena tak lama lagi ini semua akan menjadi milikku juga, jika itu yang kau pikirkan. Dia menggelengkan kepala pemijat pangkal hidungnya melihat wajah wanita di sampingnya berubah. Cengok lagi-lagi membuatnya tak habis pikir.
Ian bergidik ngeri membayangkan bagaimana rupa kakek seorang yang tampan. Seketika tawa Taeyong pecah melihat tingkah absurd Ian dengan pemikiran gila yang sangat tak terduga. Dia tidak berhenti tertawa membuat si mungil mengangkat kakinya kesal. Berhenti tertawa brengsek, aku sini bukan untuk menjadi objek tertawaanmu, teriak Ian berkacak pinggang. Dia mengajak surai hitam Ian gemas. Astaga, kenapa kau sangat menggemaskan? Bahkan kau berpikir untuk menjadi sugar baby kakekku, benar-benar, seru Taeyong di sela-sela tawanya. Berhenti tertawa atau aku pergi, ancam Ian. Ya, pergi saja, tapi kau pastikan sebelum kau melangkahkan kakimu lebih dari 5 langkah, kau akan kubuat penuh frustasi tempat ini, seru Taeyong penuh penekanan. Ian terkesip namun tetap saja tidak mau menghiraukan perkataan Brasinting di sampingnya. Ian terlalu kesal saat ini. Pihak Taeyong masih menurunkan aku, sialan. Ian memakai histeris memukul punggung pria yang kini mengangkatnya. Seseorang, tolonglah aku, pria masih ini menculikku. Kumohon tolonglah aku, teriak Ian menjadi-jadi. Teriak saja, tapi sayang sekali jika di sini tidak ada yang akan menolongmu. Hanya ada kita berdua di sini. Sialan, kau lepaskan aku. Dan sialan itu kau. Dia mengandikan bahu Wacio, melepaskan kaos putih polos dan celana jeans pendeknya. Ian yang melihat Taeyong yang membuka pakaian di depannya hanya bisa memalingkan wajahnya yang memerah dengan cepat. Bagaimana kalau kita di dalam air? Ian bergidik ngari dengan bulu-bulu halus yang mulai meremang mendengar bisikan di telinga. Entah sejak kapan Taeyong sudah memeluk pinggang ramping Ian membawa wanita itu ke dalam air yang lebih dalam. Ian melebarkan mata saat benda kenyal itu menyentuh bibirnya dengan cepat. Ian mendorong tubuh Taeyong menjauh. Dia menatap penyalang pria yang kini terkekeh pelan. Oh Tuhan, Ian benar-benar membenci pria tengik menyebalkan itu. Lalu saja mencari kesempatan. Sialan, kau berhenti bertingkah mesum, teriak Ian membawa tubuhnya menepi. Namun belum juga dia menjauh, tubuhnya kembali ditarik oleh si sialan itu. Bahkan dengan entengnya pria itu membawanya masuk ke dalam air. Sebelum Ian hampir kehilangan napas, hanya bisa melotot saat bibir Taeyong atas dan bawahnya. Jangan lupakan tangan pria itu yang menekan salah satu tangguk dan pinggangnya dengan erat. Tangan Taeyong yang tadinya memeluk pinggang Ian kini naik mengelus bongkahan menawan si mungil. Dia menarik segiginya saat Ian melongo di sela-sela ciuman mereka. Ian menepuk pelan pundak Taeyong saat merasa tak bisa lagi berada terlalu lama di dalam air. Mengerti dengan cepat Taeyong bawa tubuhnya dan Ian ke permukaan tanpa melepas. Ian menggigit bibir merah. Ian merasakan kembali menggoda lidah si mungil untuk diajak berperang. Ian melongo saat tangan Taeyong semakin bergerilya. Taeyong hentikan. Ian menenggelamkan wajah yang diceruk leher Taeyong. Dirinya terlalu malu untuk hanya sekedar memberontak karena ternyata dia juga menikmati. Dia adalah Alif.
Saat ini Ian sedang berdiri di tepi pantai, seorang diri menikmati sembarangan yang menerpa tubuhnya. Entah kenapa dia merasa sangat menyukai waktu yang telah dihabiskan di sini. Walau awalnya ia merasa kesal dengan Taeyong yang senangnya membawanya, namun saat melihat tempat ini entah mengapa rasa kesalnya menguap entah kemana. Di sisi lain, Taeyong yang baru saja menyelesaikan cara mandinya tersenyum melihat Ian yang memainkan air dengan kaki mulusnya. Mengambil ponsel, Taeyong memotret beberapa gambar tanpa sepengetahuan Ian. Dia tersenyum menikmati wajah ceria Ian yang masih bermain dengan airnya, hingga tanpa sadar dia mengatakan aksinya saat Ian menatapnya dari arah kejauhan. Tidak perlu menatapku begitu, aku tahu aku ini tampan. Ian mendelik saat Taeyong menatapnya dengan tampang menyebalkan itu. Tampan tapi tak punya otak, sama saja tak berguna, gumam Ian pelan namun masih bisa didengar oleh Taeyong. Dia terkekeh menyisir rambut basahnya ke belakang, membuat citanya terpampang jelas. Jadi kau mengakui jika diriku ini tampan ya? Oh, satu kemajuan untukku. Lagi dan lagi Ian mendengus sebal. Tanpa mengatakan sepatah kata pun lagi, Ian mengatakan kakinya berjalan menjauhi Taeyong yang kini tertawa. Lebih tepatnya menertawakannya. Wajahnya sudah memerah padam sejak tadi. Sayang, biarkan aku tidur seperti ini dulu. Aku telah menyetir selama hampir 4 jam lebih. Seharusnya ya kau tidur di kamar, bukan di atas pangkuanku. Taeyong, aku mau tidur di sini hanya sebentar. Dia menenggelamkan wajah tampannya pada perut berata. Ian menghirup aroma manis vanila yang selalu menjadi candunya. Dia sangat menyukai wangi tubuh dan parfum yang Ian gunakan, sangat menenangkan. Saya tidurlah, berhenti bermain sebelum aku berubah pikiran dan menendangmu dari sini, ancam Ian dengan malas. Dia terkekeh, dia mengecap sekilas perut Ian, menutup kembali matanya. Ian menghela nafas saat merasa dengkuran halus pria di pangkuannya. Dia mengusap lembut rambut Taeyong yang masih sedikit basah. Tanpa sadar dia menginginkan senyum manis sebelum mengikuti jejak Taeyong.